Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dan sedikit membahas tentang pentingkah artificial intelligence dalam pendaftaran tanah. Jadi menurut saya artificial intelligence itu sangat penting di dalam pendaftaran tanah karena ada beberapa hal yang menjadi argumentasi saya sebagai alasan pentingnya dari penggunaan AI dalam pendaftaran tanah. Yang pertama itu agar pendaftaran tanah yang dilakukan oleh seseorang dan di kantor pertanahan menjadi mudah dan efisien. Kenapa mudah? Karena pendaftaran tanah apabila hak atas tanah tidak mampu diberikan penjelasan oleh pemilik tanah kepada pertanahan, itu pertanahan akan meminta dokumen-dokumen pendukung lainnya, seperti misalnya hibah yang ditandatangani oleh notaris dan sebagainya, atau akta jual beli yang ditandatangani oleh notaris dan sebagainya. Tetapi kalau sudah menggunakan artificial intelligence, maka hak kepemilikan atas tanah itu dapat dilacak dengan cepat di situs ataupun aplikasi yang digunakan oleh pertanahan itu sendiri. Lalu yang kedua juga dapat menghindari penggandaan sertifikat ataupun ganda kepemilikan atas tanah tersebut, karena kepemilikan sebelumnya sudah tercatat dan terdata dengan baik di data yang dipegang oleh pertanahan itu sendiri. Apabila dinas pertanahan setempat telah mengaplikasikan atau mengimplementasikan penggunaan artificial intelligence di dalam pencatatan dan pendaftaran hak atas tanah, sehingga kepemilikan ataupun hak atas tanah tersebut sulit untuk disalahgunakan oleh orang-orang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tetapi kelemahannya di sini adalah ini akan mudah digunakan atau menjadi lahan yang sangat menggiurkan bagi orang-orang yang menguasai informasi dan teknologi seperti hacker dan lain sebagainya. Itu mampu merubah kepemilikan atas tanah di dalam basis data yang digunakan oleh Kementerian Pertanahan tersebut. Ini menjadi berbahaya. Olehnya artificial intelligence atau penggunaan teknologi di dalam pendaftaran tanah tersebut mesti digunakan atau menggunakan aplikasi atau penyedia yang sangat kuat keamanan cybernya, misalnya seperti Google atau sekelas Yahoo. Keamanan cybernya biar tidak mudah dibobol oleh oknum-oknum hacker yang mengutamakan kepentingan pribadi dan sebagian orang yang tentu merugikan dari kepemilikan tanah yang sesungguhnya. Selain itu yang saya sebutkan tadi, pendaftaran tanah menjadi mudah dengan adanya basis data tadi. Pertanahan tidak perlu meminta dokumen tambahan lain, dokumen pelengkap lain dan sebagainya. Semua sudah terintegrasi di dalam basis data tersebut. Siapa yang membayar pajak,
riwayat tanah tersebut sudah tercatat dengan jelas dan lain sebagainya yang diperlukan oleh pertanahan, itu sudah tersimpan dengan rapi di basis data yang telah ada. Lalu pemilik tanah atau masyarakat yang memiliki hak atas tanah itu mudah mengakses kepemilikan tanahnya, merasa aman dan nyaman bahwa tanah ini miliknya karena mampu diakses setiap hari, setiap jam ketika masyarakat ini memiliki data internet dan memiliki gawai atau handphone di tangannya dan mudah untuk di search setiap pengguna hak atas tanah. Demikian pula kepemilikan tanah atas orang-orang lain itu bisa dicek oleh setiap orang, sehingga tidak ada lagi permasalahan-permasalahan yang biasanya terjadi di masyarakat saat ini, saling mengklaim ini tanah miliknya, ini tanah miliknya dan sebagainya. Sehingga juga ahli waris nanti mudah melacak kepemilikan hak atas tanah orang tuanya yang telah meninggal, lalu kemudian tidak sempat disampaikan kepada anak-anaknya sebagai ahli waris bahwa ini tanah milik orang tuanya dan sebagainya. Mungkin tanahnya jauh di provinsi sebelah atau di pulau lain, tetapi ketika melalui basis data yang ada ini, si anak atau ahli waris ini dapat mengetahui dengan efektif dan efisien hanya dengan menggunakan HP dan data internet, lalu mencari nama abahnya, ayahnya, orang tuanya sebagai pemilik hak atas tanah dan harta yang ada. Anak-anak dan ahli waris ini mampu mempertahankan hak-haknya, karena dari beberapa kejadian juga ada orang kaya yang meninggal lalu tidak sempat menyampaikan hak-hak atau kepemilikan tanahnya kepada anak-anaknya, sehingga hanya pekerja atau mandor-mandor di tanah-tanah yang dipercayakan oleh orang tuanya ini di provinsi lain, di daerah lain, itu dengan mudahnya mengklaim pohon-pohon kelapa yang ada di atas tanah itu sudah mereka merek dengan namanya sendiri, nama mandor-mandor ini atau yang dipercayakan mengelola kebun kelapa ini oleh orang tua dari ahli waris. Nah, ahli waris pun atau anaknya tidak dapat atau sulit untuk mempertahankan atau mengambil alih kepemilikan dari orang tuanya yang menjadi warisannya, karena kurang memiliki data yang lengkap, juga tidak sempat disimpan dengan baik sertifikatnya ataupun seperti apa. Tapi kendala-kendala ini dapat diminimalisir ketika pertanahan sebagai dinas vertikal dari pusat itu secara serentak menggunakan atau menerapkan artificial intelligence di dalam pendaftaran tanah dan basis-basis data kepemilikan hak atas tanah. Ini yang menurut saya penting, penggunaan artificial intelligence di dalam pendaftaran tanah, hukum pendaftaran tanah. Selain itu, integrasi aplikasi yang nanti bisa digunakan ini
dapat diintegrasikan dengan Google Maps dan lain sebagainya, sehingga akan lebih mempermudah pelacakan setiap wilayah dan tempat dan kepemilikan hak atas tanah di atas tanah tersebut. Demikian argumentasi saya sebagai alasan mengapa artificial intelligence penting di dalam pendaftaran tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.